Di balik hiruk-pikuk kota, Fadia, seorang CEO muda sukses berusia 28 tahun, memilih menyamar sebagai gadis desa sederhana. Ia kembali ke kampung halaman bersama ayahnya Hasan dan ibunya Yuni. "Aku ingin merasakan hidup yang sesungguhnya, Ma, Pa," katanya sambil tersenyum. Mereka tinggal di rumah kayu kecil di pinggir sawah, jauh dari gedung tinggi dan rapat direksi. Setiap pagi Fadia bangun dengan senyum, membantu ibunya memasak dan ayahnya merawat kebun. Ia mengenakan baju sederhana, rambut diikat asal, dan tak ada yang tahu ia pemilik perusahaan teknologi ternama. Hasan, yang dulu petani biasa, kini tampak lebih bahagia. "Anakku, hidup di desa ini menyembuhkan jiwa," ujarnya suatu sore sambil menikmati teh hangat di teras. Suatu hari, Hasan mengajak Fadia ke rumah tetangga. "Ada tamu spesial," katanya penuh rahasia. Di sana Fadia bertemu Fahri, pria tampan berusia 30 tahun yang baru kembali dari kota setelah sukses membangun usaha kecil. Fahri adalah anak Jamal, sahabat karib Hasan sejak masa muda. Dulu di sekolah, Fadia dan Fahri adalah teman akrab. Mereka sering belajar bersama, tertawa, dan berbagi mimpi. "Fahri?" tanya Fadia pelan, jantungnya berdegup kencang. Fahri tersenyum lebar. Mana mungkin lupa dia? Mereka tertawa lepas, seolah waktu tak pernah berlalu. Hasan dan Jamal saling pandang penuh arti. "Kami sudah lama berpikir," ujar Hasan sambil tersenyum. Fahri anak yang bertanggung jawab, Fadia juga gadis baik. Yuni mengangguk setuju, matanya berbinar bahagia. Awalnya Fadia kaget, tapi melihat Fahri yang kini lebih dewasa, rendah hati, dan tetap hangat seperti dulu, hatinya luluh. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, bersepeda keliling desa, memancing di sungai, dan bercerita tentang perjalanan hidup masing-masing. Fadia menceritakan betapa lelahnya menjadi CEO, tekanan target, dan kesepian di puncak. Fahri mendengarkan dengan sabar. "Sukses itu indah, tapi kebahagiaan sejati ada di hati yang tenang," katanya. Suatu malam, di bawah bintang-bintang, Fahri menggenggam tangan Fadia. "Aku tak peduli kamu CEO atau gadis desa." Fadia menangis bahagia. Ia pun menceritakan identitas aslinya. Fahri tak terkejut, malah bangga. "Aku sudah tahu sejak awal," ayahmu cerita. Hasan dan Yuni menyaksikan semuanya dengan hati penuh syukur. Pernikahan sederhana digelar di desa, diiringi tawa tetangga dan musik gamelan. Fadia tak lagi menyamar sepenuhnya. Ia membawa ilmunya untuk membangun usaha bersama Fahri yang memberdayakan warga desa. Mereka membuka pelatihan digital untuk anak muda setempat, menciptakan lapangan kerja baru. Kini, setiap pagi Fadia dan Fahri berjalan menyusuri sawah sambil bergandengan. "Terima kasih, Pa, karena mempertemukan kami kembali," bisik Fadia pada Hasan. Ayahnya tersenyum. "Ayah hanya ingin anakku bahagia." Beberapa bulan setelah pernikahan sederhana yang penuh kebahagiaan, desa kembali ramai. Sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kayu Fadia dan Fahri. Dari dalamnya keluar seorang nenek berpakaian rapi dan beraroma parfum mahal, Rumyati, nenek Fahri yang datang dari Bandung. Kabar pernikahan cucunya yang tiba-tiba sampai ke telinganya melalui Jamal, seru Fahri sambil memeluknya hangat. Yuni dan Hasan menyambut dengan senyum lebar, tapi Rumyati hanya mengangguk dingin. Matanya langsung tertuju pada Fadia yang sedang menyapu teras dengan baju sederhana dan rambut diikat asal. Wajah Fadia yang cantik alami tanpa riasan itu membuat alis Rumyati terangkat tajam. Tanya Rumyati dengan suara tinggi, penuh keheranan yang berubah menjadi jijik. Baju kayak pembantu, kulit hitam gosong, tangan kasar penuh kapalan. "Fahri, kamu sudah gila?" Udara seketika membeku. Fadia berdiri kaku, sapu di tangannya hampir jatuh. Fahri langsung maju. "Nek, cukup, Fadia istri saya." Rumyati melanjutkan dengan nada mencaci, suaranya menggema hingga tetangga mulai melongok. "Tak pantas bersanding dengan kamu. Kamu pantas dapat yang berpendidikan tinggi, berpenampilan elegan dari keluarga kota. Bukan ini, gadis sawah yang cuma bisa masak dan nyapu." Air mata Fadia merebak, hatinya yang selama ini penuh kebahagiaan mendadak teriris. Ia yang biasa memimpin rapat direksi ribuan karyawan, kini dihina karena penampilannya yang sengaja ia pilih untuk hidup sederhana. "Maaf, Nek,
bisiknya gemetar, suara hampir hilang. Hasan maju dengan wajah memerah menahan marah. Bu Rumiati, Fadia anak kami. Yuni memeluk Fadia yang sudah menangis pelan. Tubuhnya bergetar menahan sakit hati. Rumiati tak berhenti. Saya datang jauh-jauh dari Bandung karena harap cucu saya dapat yang terbaik. Ternyata dapat ini. Suasana tegang. Fahri berdiri di antara neneknya dan istrinya. Wajahnya pucat tapi tegas. Kalau begitu, Nek boleh pulang sekarang. Saya pilih Fadia. Dia bukan hanya istri, tapi teman hidup yang membuat saya bahagia setiap hari. Fadia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Di tengah rasa malu dan sakit, ada kehangatan yang membuncah. Ia maju pelan. Suaranya bergetar tapi penuh martabat. Nek Rumiati, saya memang memilih hidup sederhana di desa, tapi saya bukan orang biasa. Rumiati terdiam sesaat, terkejut melihat ketenangan Fadia. Fahri memeluk istrinya erat, sementara angin sore membawa harum bunga desa. Konflik itu meninggalkan luka, tapi juga menguatkan ikatan mereka. Hasan dan Yuni berdiri mendukung, membuktikan bahwa cinta sejati tak tergoyahkan oleh hinaan siapapun. Malam itu, di teras yang sama, Fadia bersandar di dada Fahri. "Terima kasih sudah membela aku," bisiknya. Fahri mencium keningnya. "Kamu adalah segalanya bagiku." Rumiati masih duduk di dalam dengan wajah keras, tapi bibirnya mulai ragu. Malam semakin larut, tetapi ketegangan di rumah kayu kecil itu belum reda. Rumiati tidak bisa tidur. Dengan tangan gemetar karena amarah, ia mengambil ponselnya dan langsung menghubungi suaminya, Sahroni, yang masih berada di Bandung. "Cucu kita sudah gila." Suara Rumiati pecah di telepon. Fahri menikah dengan gadis kampung, orang miskin desa. Penampilannya biasa saja, tidak ada kelasnya sama sekali. Di ujung sana, Sahroni langsung geram, napasnya memburu. "Apa? Fahri nikah sama orang miskin? Tidak mungkin. Kita sudah susah payah membesarkan dia, memberi segala fasilitas, supaya dia bisa dapat yang setara." Tak sampai 5 menit kemudian, ponsel Fahri berdering keras. Nama kakek Sahroni terpampang di layar. Seluruh keluarga menoleh. Fadia yang masih matanya sembab memegang tangan suaminya erat. Fahri mengangkat panggilan itu dengan wajah tegang. "Fahri!" Bentakan Sahroni menggelegar dari speaker hingga terdengar ke seluruh ruangan. "Kenapa kamu memilih istri orang miskin? Pokoknya kakek nggak setuju ya. Jika cucu kakek mendapat istri dari orang miskin, cepat ceraikan dia. Kalau tidak, fasilitas yang kakek kasih semuanya akan kakek cabut. Rumah di kota, mobil, rekening, semuanya." Kata-kata itu bagaikan petir menyambar. Rumiati tersenyum sinis di sudut ruangan, merasa menang. Yuni menutup mulutnya, air mata mengalir. Hasan berdiri dengan tangan mengepal, marah tapi tak kuasa. Fadia merasa dadanya sesak, hatinya hancur mendengar dirinya disebut orang miskin dan sampah desa secara terbuka. Ia yang selama ini rela meninggalkan kemewahan demi kehidupan sederhana, kini dihina habis-habisan. Fahri hanya terdiam. Ponsel masih di telinganya, tapi tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras. Sahroni terus berteriak, "Fahri, jawab kakek! Kamu dengar tidak?" Detik-detik terasa seperti jam. Fadia menatap suaminya dengan mata penuh ketakutan dan harapan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia takut Fahri goyah, takut kebahagiaan mereka yang baru dirajut hancur oleh ancaman harta. Rumiati menambahkan bahan bakar. "Lihat mas, dia bahkan tidak berani jawab." Tiba-tiba Fahri menurunkan ponsel. Ia mematikan panggilan tanpa sepatah kata pun. Ruangan hening mencekam. Hanya terdengar isak pelan Fadia. Fahri menoleh kepada istrinya, lalu memeluknya erat di depan semua orang. "Maafkan aku," bisiknya dengan suara bergetar penuh emosi. "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Fadia menangis dalam pelukannya, campuran antara sakit hati mendalam dan kelegaan yang luar biasa. Hasan mendekat dan menepuk bahu menantunya. Rumiati terdiam kaget melihat keteguhan cucunya. Sahroni yang ditelepon kembali tak mendapat jawaban.
Malam itu menjadi ujian terberat bagi pernikahan mereka. Pagi berikutnya, ketegangan masih menggantung berat di rumah kecil itu. Fahri baru saja selesai sholat subuh ketika ponselnya bergetar. Bukan panggilan dari kakeknya, melainkan pesan dari bank. Fahri membeku. Ia segera memeriksa aplikasi lain. Kartu kredit ditolak. Akses ke apartemen di Bandung dicabut. Bahkan mobil yang biasa ia pakai saat ke kota, kini tak bisa dihidupkan karena sistem kunci elektronik dimatikan. Semua fasilitas yang selama ini menopang usaha kecilnya lenyap dalam sekejap. Sahroni bertindak cepat. Ia menyuruh ajudan pribadinya, seorang pria berpakaian hitam, untuk melaksanakan perintah tanpa ampun. Blokir semuanya. Perintah Sahroni dingin melalui telepon. Tak lama kemudian, telepon dari ajudan masuk. Suaranya datar tapi menusuk. Pak Fahri, kakek Sahroni memberikan syarat jelas. Semua fasilitas akan dikembalikan jika Bapak bersedia dijodohkan dengan Putri, cucu teman bisnis kakek. Putri adalah manajer sukses di perusahaan multinasional, berpendidikan tinggi, dan berasal dari keluarga terpandang. Beliau sudah menunggu di Bandung. Fahri duduk di teras. Wajahnya pucat. Di dalam rumah, Fadia sedang menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar. Ia mendengar semuanya. Hatinya hancur melihat suaminya yang biasanya tegar, kini terdiam dengan bahu tertunduk. "Mas," panggil Fadia pelang. Suaranya bergetar penuh emosi. Fahri mengangkat wajahnya. Matanya merah. Ia mencintai Fadia dengan segenap jiwa, tapi beban yang kini menimpanya terasa sangat berat. Usaha kecil yang dibangunnya untuk memberdayakan warga desa terancam bangkrut tanpa modal. Orang tuanya, Jamal, juga bergantung padanya. Dan kini, ancaman kakek yang selama ini memberi segalanya membuatnya berada di persimpangan yang menyakitkan. "Aku tidak mau kehilangan kamu," jawab Fahri parau. "Tapi, bagaimana dengan masa depan kita?" Rumiati yang masih menginap berdiri di pintu dengan sikap menang. "Lihat kan, kakekmu sayang kamu. Putri itu jauh lebih pantas. Manajer muda, cantik, berpakaian rapi." Malam harinya, ajudan Sahroni datang langsung ke desa membawa dokumen. "Pak Fahri, keputusan harus cepat. Putri sudah siap bertemu." Fahri memandang Fadia yang duduk di sampingnya dengan wajah pucat tapi penuh cinta. Ia menggenggam tangan istrinya begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Air mata Fadia jatuh lagi. Hasan dan Yuni hanya bisa menatap dengan hati pilu, tak berdaya melawan kekuasaan Sahroni. Di tengah tekanan yang mencekik, Fahri masih terdiam. Hatinya berkecamuk hebat antara cinta, tanggung jawab, dan ketakutan akan masa depan. Di tengah kegelisahan yang mencekam, ponsel Putri berdering di Bandung. Ia segera mengangkat ketika melihat nama atasannya. "Halo Bu Fadia, maaf mengganggu. Saya Putri, boleh izin 1 hari besok?" Di ujung telepon, Fadia yang sedang duduk di teras rumah desa menjawab dengan suara tenang namun tegas. "Acara mendadak? Baiklah, tapi bagaimana dengan tender yang disodorkan dari perusahaan milik Bapak Sahroni?" Putri terdiam sesaat, tak menyadari siapa yang sebenarnya ia bicarakan. "Sudah Bu, semuanya lengkap. Tinggal menunggu Ibu untuk tanda tangan saja." Fadia tersenyum tipis. Matanya yang masih sembab karena tangis semalam, kini menyipit penuh makna. "Oke, minggu depan saya akan pulang ke kota. Siapkan semuanya." "Baik Bu," jawab Putri patuh. Nada suaranya hormat. "Saya akan mempersiapkan semuanya dengan rapi." Panggilan ditutup. Fadia meletakkan ponselnya di pangkuan. Fahri yang duduk di sampingnya menatap istrinya dengan bingung. Fadia menggenggam tangan suaminya erat. "Putri." Fahri membeku, wajahnya memucat. Fadia mengangguk pelan, air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. "Iya, ternyata perempuan yang ingin dijodohkan dengan kamu adalah bawahanku sendiri. Perusahaan kakekmu sedang mengajukan tender besar ke perusahaanku." Ruangan menjadi hening mencekam. Rumiati yang mendengar dari dalam rumah langsung keluar dengan wajah terkejut. "Apa?" 1 minggu berlalu dengan penuh gejolak. Di desa, Fahri masih terjebak dalam kebimbangan berat. Setiap malam, ia gelisah, memeluk Fadia lebih erat seolah takut kehilangan. Fadia sendiri berusaha kuat, meski hatinya juga hancur melihat suaminya menderita. Akhirnya hari itu tiba.
Fadia harus kembali ke kota untuk menandatangani berbagai dokumen penting, termasuk tender besar dari perusahaan Sahroni. Sementara itu, di gedung tinggi perusahaan Fadia yang megah, suasana kantor terasa tegang. Kakek Sahroni sudah duduk di ruang tunggu sejak pagi, mengenakan setelan jas terbaiknya. Ia datang sendiri untuk memastikan tender kerjasama antara perusahaannya dengan perusahaan Fadia segera disetujui. Ini proyek jutaan dolar, gumamnya dalam hati. Putri, sang manajer, menyambutnya dengan hormat. Pak Sahroni, silakan masuk ke ruangan pribadi Ibu CEO. Sahroni mengikuti Putri memasuki ruangan CEO yang luas dan mewah. Aroma kayu mahal dan AC dingin menyambutnya. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja kerja besar dengan kursi kulit hitam mahal yang menghadap jendela kaca raksasa. Putri meletakkan map-map dokumen penting di atas meja. Silahkan duduk, Pak. Ibu CEO sebentar lagi, kata Putri sopan sebelum keluar. Tak lama kemudian, kursi kulit itu berputar perlahan. Fadia muncul dalam balutan blazer resmi berwarna navy, rambutnya tertata rapi, dan penampilan yang elegan serta berwibawa. Sahroni tersenyum lebar, bersiap menyambut. Selamat siang Bu Fadia, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk tender kami. Sapa Sahroni dengan suara penuh harap. Fadia tersenyum ramah. Mereka mulai mengobrol tentang detail kerjasama, prospek proyek, dan manfaat bagi kedua belah pihak. Suasana terasa profesional namun hangat. Putri berdiri di samping, sesekali menjelaskan poin-poin penting dalam dokumen. Tiba-tiba, mata Sahroni tertuju pada sebuah foto besar yang terpampang di dinding dekat lemari berkas penting. Foto itu menunjukkan seorang pria dan wanita sedang tersenyum bahagia di pinggir sawah. Pria itu adalah Fahri, cucunya sendiri, dan wanita di sebelahnya adalah Fadia. Sahroni mengerjap, tak percaya. Ia bangkit setengah berdiri, jarinya menunjuk foto tersebut dengan tangan gemetar. Fadia menoleh ke arah foto, lalu tersenyum kecil. Ruangan seketika hening. Putri yang berdiri di samping membeku, dokumen di tangannya hampir jatuh. Sahroni terdiam beberapa detik sebelum meledak dalam keterkejutan luar biasa. "Apa, Bu?" Suaranya meninggi, wajahnya memerah. "Cucu saya itu menikah dengan orang miskin, Bu." Fadia tetap tenang, meski dadanya berdegup kencang. Ia berdiri anggun di balik meja kerjanya dan menatap Sahroni langsung ke mata. "Benar sekali, Pak. Orang miskin yang dinikahi Mas Fahri itu adalah saya, Pak." Sahroni mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Tubuhnya gemetar hebat. Semua ancaman yang ia layangkan, semua hinaan yang ia ucapkan melalui Rumiati, semua tekanan untuk menceraikan Fadia, semuanya kini terasa seperti pukulan telak bagi dirinya sendiri. Cucunya menikah dengan CEO perusahaan yang sedang ia ajak bekerja sama. Orang yang ia sebut kaum bawah ternyata pemilik kekuasaan atas masa depan perusahaannya. Putri menutup mulutnya, matanya melebar tak percaya. "Bu Fadia, istri Pak Fahri? Ya Tuhan." Sahroni terdiam lama. Wajahnya yang biasanya angkuh, kini tampak rapuh. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia membayangkan betapa sakitnya Fadia mendengar semua caciannya, betapa beratnya Fahri menahan tekanan darinya selama ini. Semua fasilitas yang ia cabut, semua ancaman cerai, semuanya kini terasa sia-sia dan memalukan. Fadia melangkah mendekat, suaranya lembut namun penuh emosi. Pak Sahroni, saya mencintai Fahri bukan karena harta. Saya memilih hidup sederhana di desa karena saya lelah dengan dunia bisnis yang keras. Tapi saya tetap menghormati Bapak sebagai kakek suami saya. Sahroni masih terdiam, napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kebanggaan, ia merasa sangat kecil. Saya tidak tahu, gumamnya akhirnya dengan suara parau. Fadia hanya tersenyum lembut. Di balik sikap profesionalnya, hatinya bergetar. Minggu yang penuh air mata dan ketegangan akhirnya mencapai puncaknya di ruangan ini. Putri berdiri canggung, tak tahu harus berkata apa. Di luar sana, Fahri menunggu kabar dari istrinya dengan hati gelisah di desa. Ia tak tahu bahwa badai besar baru saja berubah arah dengan cara yang paling tak terduga. Sahroni duduk kembali ke kursi.
Tangannya masih gemetar memegang dokumen. Beberapa bulan setelah kejutan besar di ruangan CEO itu, kehidupan Fadia dan Fahri berubah menjadi babak baru yang penuh hikmah. Sahroni, pria tua yang dulu angkuh, kini sering duduk diam di teras rumah desa. Ia belajar banyak dari kesalahannya. Harta dan status ternyata bisa membutakan hati, katanya suatu sore sambil memegang tangan Fadia dengan penuh penyesalan. Maafkan kakek, nak. Fadia hanya tersenyum lembut, memaafkan dengan tulus. Ia tetap menjadi CEO yang visioner, tapi kini lebih sering pulang ke desa. Bersama Fahri, mereka membangun program pemberdayaan yang menggabungkan teknologi modern dengan kearifan lokal. Banyak pemuda desa yang dulu menganggur, kini memiliki keterampilan digital. Usaha kecil mereka berkembang, dan sawah-sawah tetap hijau. Rumiati juga berubah. Ia kini rajin membantu Yuni di dapur dan belajar memasak masakan desa sederhana. Dulu saya pikir kemewahan adalah segalanya, ujarnya suatu hari sambil tertawa kecil. Hasan dan Yuni menyaksikan semuanya dengan hati penuh syukur. Bagi mereka, anak dan menantu mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal batas status. Jamal, ayah Fahri, sering tersenyum bangga setiap melihat cucu-cucunya bermain di halaman rumah kayu. Fahri, yang dulu terjebak dalam kebimbangan berat, kini menjadi pria yang lebih tegar dan bijaksana. Ia tak lagi bergantung pada fasilitas kakeknya. Bersama Fadia, ia membangun usaha dari nol dengan keringat sendiri. Pada suatu malam yang tenang, Fadia dan Fahri berdiri berpelukan di pinggir sawah, memandang bintang-bintang. "Terima kasih sudah memilih aku dulu," bisik Fadia. Fahri mencium keningnya. Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di desa kecil itu, orang-orang belajar bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari jabatan atau kekayaan, melainkan dari seberapa besar kita mampu mencintai, memaafkan, dan tetap rendah hati. Status hanyalah kemasan, sementara hati yang tulus adalah inti dari segalanya. Sahroni kini sering berkata, "Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya." Dan begitulah, di tengah hembusan angin sawah yang sejuk, cinta Fadia dan Fahri terus tumbuh, mengingatkan kita semua bahwa pulang ke akar, memaafkan, dan memilih kebahagiaan sederhana adalah keputusan paling bijaksana dalam hidup. Tamat.